Zulfani Majid, Ibu kuliah di Universitas Samudra, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kebetulan Ibu juga alumni tahun 2020 di jurusan akuntansi. Nah, boleh dipimpin baca doa dulu nggak? Abu Aufa Al-Kifari, Akmal Ahdan Hadapi, Amelia Julha, Angga Ribawa Mukadas, Arif Amirullah, ketua kelas ya, Haisyarian Nafis, Fairuz Jahra At-Tahira, Fauji bin Abdullah, Khalid Dwika Ramadan, Kaila Nabila, Muhammad Altaf Fakrianda, M. Satria, Muhammad Juliansyah, Muhammad Haidir, Muhammad Naufal, Muhammad Rizki Aulia, Najwa Amira, Naila Tia Azura. Eksplanasi yang dimana pada kompetensi inti yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelumnya Ibu mau tanya nih sama kalian, ada yang tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Apa bang? Ya benar. Yang lain? Yang lain ada yang masih ingat? Enggak. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan suatu fenomena atau kejadian yang dimana baik kejadian itu merupakan kejadian alam maupun campur tangan manusia. Misalnya kalau bencana alam yang terjadi sendiri karena alam itu apa? Tsunami, gempa bumi, terus? Iya. Kalau yang karena campur tangan manusia? Iya, pencemaran air. Terus? Iya, benar. Pencemaran udara, banjir dan lain sebagainya. Kebahasaannya. Apa itu struktur? Ya, bisa ciri-ciri teks yang untuk memenuhi syarat-syarat menulis teks tersebut. Jadi struktur dari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum, yang kedua ada urutan sebab akibat, yang ketiga ada interpretasi atau iya, benar.
Ada yang tahu nggak apa itu pernyataan umum pada teks eksplanasi? Ada nggak? Nggak apa-apa, kamu aja jangan malu. Apa? Iya, penjabaran dari judul. Biasanya dia berisi dari definisi atau pengertian. Yang kedua ada urutan sebab akibat. Ada yang tahu lagi? Apa bang? Iya benar. Yang ketiga ada interpretasi. Apa itu interpretasi? Ya, interpretasi itu merupakan suatu kesimpulan dari teks, bisa itu dari teks itu sendiri maupun kesimpulan yang ditarik dari sudut pandang penulis.
Berarti struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada urutan, yang ketiga ada interpretasi. Kalau misalnya nanti ini ibu kasih teks, bisa nggak kalian menentukan struktur teks eksplanasi ini? Bisa ya? Coba ya. Ibu butuh untuk mengambil struktur ada kaidah kebahasaan. Ada yang tahu nggak berapa kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi? Berapa? Banyaknya itu berapa? 5. Selain 5 masih salah? 6. Salah. 7. Salah. 8. 15. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi cuma ada 2. Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yang kedua ada konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi? Konjungsi kata hubung. Wow. Ada yang tahu nggak apa arti kausalitas? Nggak ada. Nggak ada. Kausalitas itu sama dengan ini dia, urutan sebab akibat. Tapi ini penjabarannya biasa kalau di suatu teks dia ditulis dengan kausalitas.
kalian, kalian ambil satu kertas yang ada di dalam ini untuk menentukan judul cerita kalian. Terus nanti ibu akan bagikan kertas soal. Jadi nanti ibu bagikan kertas soal. Di sini ada kalian isi nama, kelas, judul teks, sama kan ini ada strukturnya. Jadi cara mengisi strukturnya itu, misalnya nanti kalian buat jawaban. Kan struktur itu kan ada pernyataan umum, urutan sebab akibat atau deretan penjelas dia ya, sama interpretasi. Misalnya pada pernyataan umum titik 2 paragraf 2 dari kalimat 1 sampai kalimat berapa, atau kalau enggak misalnya kalian tulis saja. Misalnya pernyataan umum ada di paragraf 1 dan paragraf 2. Berarti kalian tulis paragraf 1 dan paragraf 2. Begitu juga seterusnya. Urutan sebab akibat di paragraf 3 sampai 5 misalnya. Dan yang misalnya kesimpulan di paragraf 6. Berarti ngerti kan? Yang ditulis paragrafnya aja. Karena kan teksnya udah ada nih. Kan nggak mungkin ibu suruh kalian nulis ulang lagi, kalian kelompokkan lagi. Paragrafnya aja, misalnya pernyataan umum ada di paragraf 1 dan 2 gitu ya. Paham? Paham. Untuk kaidah kebahasaannya, kan di sini kan ibu ada jelaskan kan? Dia ada oleh sebab itu, untuk di kausalitas ada kata oleh sebab itu, oleh karena itu, karena sebab, dan sehingga. Ya kan? Dan di kronologis ada seperti, kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Jadi untuk menentukan itu di setiap paragraf, kalian garis bawahi nanti di sini. Kalian garis bawahi di teks cerita kalian. Terus tetap kalian buat pada paragraf berapa. Jabarkan aja pada paragraf 3 oleh karena itu. Tapi kalian juga tandai di sini ya, biar mudah ibu nilai. Paham? Paham nggak? Kalau nggak paham bilang aja, ibu jelasin ulang. Paham semua? Paham ya? Dah. Dah, jadi nih kan ibu ke depan nih, masih ambil ini ya, satu orang satu. Coba buka kertasnya. Udah, siapa
mengerjakan. Ibu tunggu waktunya sampai habis jam lah ya. Tunggu. Abang, kakak, bentar. Kawan ada yang bertanya. Ulang Pak. Gak usah ditulis. Buat aja paragraf 1 sama paragraf 2. Oke? Kalau misalnya mau nandai di teksnya, kan ngerti kan tandainya gini kan? Terus buat pernyataan umum. Tapi kalau untuk di sininya kan jawabannya di bawah, di soal ini kan jawabannya di bawah nanti. Nah, paragrafnya aja.